Hujan turun sejak sore, membasahi atap-atap seng di kampung kecil tempat Arga dibesarkan. Suara tetesannya seperti menghitung, satu persatu, beban hidup yang selama ini ia pikul. Di dalam rumah kayu yang sempit, Arga duduk terdiam di sudut ruangan, memandangi kedua orang tuanya yang tertunduk lesu. Ibunya memegangi ujung kerudung, jemarinya gemetar. Ayahnya, yang biasanya tegar, kini tampak rapuh. Di hadapan mereka, selembar kertas tergeletak di atas meja surat, tagihan, hutang dengan angka yang terasa mustahil bagi keluarga seperti mereka. Arga, suara sang ibu bergetar. Ini semua salah kami. Kalau saja dulu kami tidak meminjam. Arga menggeleng pelan. Jangan bilang begitu, Bu. Aku anak kalian. Apapun yang terjadi, ini juga tanggung jawabku. Sejak lulus SMA, Arga bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu di bengkel kecil di kota. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari, tapi jauh dari cukup untuk melunasi hutang yang terus berbunga. Hutang itu bermula dari usaha kecil ayahnya yang gagal. Modal pinjaman yang diharapkan bisa mengubah nasib justru menjadi jerat yang makin mencekik. Setiap bulan, penagih datang, membawa ancaman halus yang semakin lama semakin kasar. Malam itu, seorang tetangga datang berkunjung. Namanya Pak Darman, lelaki paruh baya yang dikenal sering menjadi perantara urusan orang-orang berada. Ada seseorang yang tertarik membantu keluarga kalian, katanya pelan, seolah takut didengar orang lain. Tapi bantuannya tidak cuma-cuma. Arga menatapnya penuh curiga. Maksud Bapak? Pak Darman menghela napas. Seorang janda kaya, umurnya sekitar 40 tahun. Dia mencari suami. Jika Arga bersedia menikah dengannya, seluruh hutang orang tua kalian akan dilunasi. Ruangan itu seakan membeku. Ibunya menutup mulut, nyaris menangis. Ayahnya menunduk lebih dalam, seakan dunia runtuh di atas kepalanya. Arga terdiam. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Menikah dengan orang yang bahkan belum pernah ia kenal. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan hati, tapi karena hutang. Kenapa harus aku? Tanya Arga lirik. Karena dia menginginkan suami yang masih muda, jawab Pak Darman jujur. Hati Arga terasa diremas. Harga diri sebagai lelaki seakan dipertaruhkan. Tapi saat ia menatap wajah orang tuanya yang penuh rasa bersalah, tekad lain perlahan tumbuh. Jika hidupnya harus dikorbankan demi menyelamatkan mereka, mungkin inilah jalannya. Aku minta waktu untuk berpikir, ucap Arga. Malam semakin larut. Hujan masih turun. Di atas tikar tipis, Arga memejamkan mata. Namun pikirannya tak pernah benar-benar terlelap. Di antara suara hujan dan degup jantungnya sendiri, satu pertanyaan terus menghantui. Apakah pengorbanan ini akan menjadi awal kehancurannya? Atau justru takdir yang mengubah segalanya? Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Matahari yang biasanya terasa hangat, kini seperti sekadar hiasan di langit. Arga duduk di depan rumah, menatap jalan tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Kepalanya penuh oleh satu kalimat yang terus terngiang. Menikah demi melunasi hutang. Ibunya keluar membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Arga, tapi tak langsung bicara. Ada jeda panjang, seakan mereka sama-sama takut membuka luka. Kalau kamu menolak, ibu mengerti, ucapnya akhirnya. Suara lirik. Kami tidak ingin masa depanmu hancur karena kesalahan kami. Arga menelan ludah. Bu, sejak kapan kita punya masa depan yang benar-benar mudah? Ibunya terdiam. Tak lama kemudian, Pak Darman kembali datang. Kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang penampilannya langsung mencuri perhatian. Arga, wanita itu anggun. Wajahnya cantik, dengan riasan tipis, sorot matanya tajam, namun tenang. Gaun sederhana yang dikenakannya tampak mahal, berbeda jauh dengan suasana kampung yang serba pas-pasan. Inilah Bu Ratna, ujar Pak Darman, memperkenalkan. Arga berdiri gugup, menunduk sopan. Bu Ratna menatap Arga dari ujung kepala hingga kaki,
tanpa senyum berlebihan. Tatapannya membuat Arga merasa seperti sedang dinilai, bukan diperkenalkan. "Kamu, Arga?" tanya Bu Ratna. "Iya, Bu." "Kamu tahu kenapa saya kesini?" Arga mengangguk pelan. Tentang tawaran itu, Bu Ratna melirik ke arah kedua orang tua Arga. "Saya tidak suka basa-basi. Saya bisa melunasi seluruh hutang kalian hari ini juga, tanpa cicilan, tanpa bunga. Tapi sebagai gantinya, Arga menjadi suami saya." Jantung Arga berdegup kencang. "Tidak ada paksaan," lanjut Bu Ratna. "Kalau kamu menolak, saya pergi." Kita anggap tidak pernah ada pembicaraan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru semakin berat. Arga menatap ibunya yang mulai berkaca-kaca. Ia menatap ayahnya yang terlihat semakin menua dalam satu malam. "Kenapa Bu Ratna memilih saya?" tanya Arga, berusaha menguatkan suara. Bu Ratna terdiam sejenak. "Saya butuh seseorang yang bisa menemani hidup saya. Seseorang yang masih muda, sehat, dan bisa saya percaya." Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan. Pak Darman menyela. "Pikirkan baik-baik, Ga. Ini mungkin satu-satunya jalan keluar." Sunyi kembali menyelimuti. Arga memejamkan mata. Di dalam dadanya, dua suara saling bertabrakan. Suara yang ingin mempertahankan harga diri, dan suara yang ingin menyelamatkan orang tuanya. Perlahan, Arga membuka mata. "Jika saya menerima, apakah orang tua saya benar-benar bebas dari hutang?" Bu Ratna mengangguk. "Saya berjanji." Napas Arga terasa berat, tapi akhirnya ia berkata, "Saya minta 1 hari untuk memastikan keputusan ini." Bu Ratna tersenyum tipis. "Baik, besok saya tunggu jawabannya." Saat mereka pergi, Arga berdiri terpaku di halaman. Angin pagi berhembus pelan, tapi tidak mampu menenangkan hatinya. 1 hari, hanya 1 hari untuk menentukan arah seluruh hidupnya. Malam datang lebih cepat dari biasanya, atau setidaknya begitu yang dirasakan Arga. Di kamar sempitnya, ia berbaring memandangi langit-langit kayu yang mulai lapuk. Setiap retakan seolah membentuk garis-garis takdir yang tak bisa ia ubah. 1 hari, hanya 1 hari untuk memilih jalan hidup. Arga bangkit dan duduk di tepi ranjang. Di luar kamar, ia mendengar batuk ayahnya yang kering dan panjang. Suara itu menusuk dadanya lebih dalam daripada ancaman para penagih hutang. Ia keluar perlahan. Ayahnya duduk di kursi kayu, memandangi lantai. Wajah lelaki itu terlihat jauh lebih tua dari usianya. "Ayah?" panggil Arga pelan. Ayahnya mengangkat wajah. Matanya sembab, penuh rasa bersalah. "Kamu tidak perlu melakukan ini," kata sang ayah. "Biarlah ayah saja yang menanggung akibatnya. Jangan korbankan hidupmu." Arga menggeleng. "Hidupku tidak ada artinya kalau ayah dan ibu terus menderita." Ayahnya berdiri dengan susah payah, lalu memegang bahu Arga. "Kebahagiaan bukan cuma soal uang, Nak." Arga menunduk. "Aku tahu, ya, tapi tanpa uang, kita bahkan tidak punya kesempatan untuk bahagia." Kalimat itu membuat ayahnya terdiam. Di sudut ruangan lain, ibunya memperhatikan mereka sambil menyeka air mata. Malam itu, Arga keluar rumah sendirian. Ia berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalan kampung yang sepi. Lampu-lampu rumah penduduk redup, seperti ikut lelah dengan hidup. Arga duduk di bawah pohon besar dekat sawah. Ia mengingat mimpinya dulu. Ia ingin bekerja tetap, ingin menikah karena cinta, ingin punya keluarga sederhana, tapi bahagia. Semua mimpi itu terasa semakin jauh. "Kalau aku menerima tawaran itu, apakah aku masih bisa disebut laki-laki?" gumamnya. Angin malam menjawab dengan sunyi. Dalam hatinya, Arga sadar keputusannya hampir pasti sudah terbentuk. Yang belum ada hanyalah keberanian untuk mengakuinya. Menjelang subuh, Arga pulang. Ia berdiri di depan orang tuanya yang belum tidur. "Ayah, Ibu," ucapnya dengan suara mantap, meski hatinya gemetar. "Aku akan menerima tawaran Bu Ratna." Ibunya langsung menangis, menutup wajahnya. Ayahnya memeluk Arga erat, lebih erat dari sebelumnya. "Maafkan, Ayah," isaknya. Arga memejamkan mata. Dalam pelukan itu,
Ia tidak merasa sebagai pahlawan. Ia hanya merasa sebagai seorang anak yang memilih jalan paling menyakitkan demi orang yang ia cintai. Saat fajar menyingsing, keputusan itu telah menjadi kenyataan. Bukan karena ia benar-benar siap, tapi karena ia terlalu sayang untuk membiarkan orang tuanya hancur. Pagi itu, kampung kecil Arga terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa tetangga datang membantu. Sebagian karena rasa simpati, sebagian lagi karena rasa penasaran. Namun bagi Arga, semua suara itu terdengar samar. Ia duduk di dalam kamar, mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah disetrika ibunya sejak subuh. Di cermin kecil yang tergantung di dinding, ia melihat pantulan wajahnya sendiri pucat, mata sayu, tanpa senyum. Hari ini, ia akan menikah. Bukan dengan perempuan yang ia cintai, bukan dengan perempuan yang ia pilih. Ibunya masuk membawa peci hitam dan menyematkannya perlahan di kepala Arga. "Kamu tampan, Nak," katanya sambil berusaha tersenyum. Meski matanya merah, Arga membalas dengan senyum tipis. "Ibu, jangan sedih. Ini sudah keputusanku." Di luar rumah, sebuah mobil hitam berhenti. Kendaraan itu terlihat mencolok di antara deretan motor tua dan rumah-rumah kayu. Bu Ratna turun dari mobil. Hari itu, ia mengenakan kebaya berwarna krem dengan riasan yang membuatnya tampak jauh lebih muda dari usianya. Cantik, anggun, dan berwibawa. Beberapa ibu-ibu berbisik pelan. "Masih kelihatan muda ya, padahal umurnya 40. Arga menunduk saat Bu Ratna memasuki rumah. Tatapan mereka bertemu sesaat. Bu Ratna tersenyum tipis. Tak ada kata cinta, tak ada janji manis, hanya formalitas. Akad nikah berlangsung singkat. Suara penghulu menggema di ruangan sempit itu. Tangan Arga dingin saat menggenggam tangan Bu Ratna. "Saya terima nikahnya." Kalimat itu meluncur dari bibir Arga dengan lancar, meski hatinya terasa kosong. Sah, satu kata itu mengubah segalanya. Tepuk tangan kecil terdengar, diikuti ucapan selamat dari beberapa orang. Namun bagi Arga, dunia terasa hening. Setelah akad, Pak Darman menyerahkan sebuah map coklat kepada ayah Arga. "Ini bukti pelunasan hutang. Semua sudah beres." Ayah Arga gemetar saat membuka map itu. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Arga melihatnya. Di satu sisi, hatinya terasa lega. Di sisi lain, ia merasa seperti baru saja menjual hidupnya sendiri. Tidak ada pesta besar, tidak ada musik meriah. Setelah makan seadanya, Arga diminta bersiap. Ia akan langsung dibawa ke rumah Bu Ratna di kota. Ibunya memeluk Arga lama sekali. "Jaga dirimu baik-baik, Nak," bisiknya. Arga mengangguk. Ibu dan ayah juga harus sehat. Saat mobil mulai berjalan, Arga menoleh ke belakang. Rumah kecil itu semakin menjauh. Tempat ia dibesarkan, tempat seluruh mimpinya dulu tumbuh. Kini, ia menuju kehidupan baru yang sama sekali asing. Di sampingnya, Bu Ratna duduk tenang. "Kamu tidak perlu takut," ucapnya pelan. "Mulai hari ini, hidupmu akan berubah." Arga menatap jalan di depan. Ia tidak tahu apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan atau justru luka yang lebih dalam. Rumah Bu Ratna di kota jauh berbeda dengan rumah Arga di kampung. Bangunannya besar, bertingkat 2, dengan halaman luas dan lampu-lampu terang yang membuat suasana terlihat dingin sekaligus mewah. Arga melangkah masuk dengan perasaan canggung, seolah kakinya bukan miliknya sendiri. Seorang asisten rumah tangga menyambut mereka dengan sopan, lalu menunjukkan kamar yang akan mereka tempati. Kamar itu luas, ranjang besar di tengah ruangan, tirai tebal berwarna gelap, dan lampu temaram yang menciptakan suasana sunyi. Arga berdiri kaku di dekat pintu. Bu Ratna masuk lebih dulu, meletakkan tasnya di meja, lalu menoleh ke arah Arga. "Kamu duduklah," katanya singkat. Arga menurut. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang terasa berat. Tak ada percakapan ringan, tak ada basa-basi layaknya pasangan pengantin baru. Bu Ratna duduk di tepi ranjang, lalu menatap Arga dengan sorot mata yang sulit ia artikan.
Kamu tahu kenapa aku memilihmu? Tanya Bu Ratna pelan. Arga menggeleng. Karena aku sudah terlalu lama hidup sendiri, ucapnya. Aku punya segalanya. Uang, rumah, jabatan. Tapi tidak punya seseorang yang benar-benar menjadi milikku. Kata-kata itu terdengar jujur. Namun belum sempat Arga merespons, Bu Ratna melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Dan sejak awal, aku tidak ingin pernikahan ini hanya sebatas formalitas. Jantung Arga berdegup lebih cepat. Bu Ratna berdiri, melangkah mendekat. Aku punya kebutuhan, katanya lurus. Dan sebagai istriku, kamu harus siap memenuhinya. Arga menelan ludah. Lalu Bu Ratna mengucapkan kalimat yang membuat dunia Arga seakan berhenti berputar. Malam ini, aku ingin kamu melayaniku 5 kali. Kepala Arga langsung terasa kosong. 5 kali Bu, ucapnya terbata. Bu Ratna mengangguk tanpa ragu. Itu syarat tidak tertulis dari pernikahan ini, katanya tenang. Arga terpaku. Ia bukan tidak mengerti makna permintaan itu. Ia hanya tidak pernah membayangkan akan mendengarnya di malam pertamanya dari seorang wanita yang baru beberapa jam lalu resmi menjadi istrinya. Dalam kepalanya, semua bercampur. Takut, malu, bingung, harga diri yang kembali terasa diinjak. Arga menunduk dalam-dalam. Di dalam hatinya, ia ingin menolak, ingin berkata bahwa ia belum siap. Namun bayangan wajah ayah dan ibunya muncul. Bayangan surat pelunasan hutang, bayangan kehidupan keluarganya yang kini aman. Perlahan, Arga mengangkat wajah. Jika itu memang yang ibu inginkan, ucapnya lirih, aku akan mencoba. Bu Ratna menatapnya lama. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresinya sedikit melunak. Panggil aku Ratna, katanya. Mulai malam ini, kita suami istri. Arga mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia sadar malam ini bukan hanya tentang menjalani peran sebagai suami, tapi tentang sejauh apa ia sanggup mengorbankan dirinya demi janji yang telah ia pilih sendiri. Pagi datang dengan sinar matahari yang menembus celah tirai kamar. Arga terbangun dengan tubuh terasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Ia menatap lenggit-lenggit kamar yang asing, mencoba mengingat di mana ia berada sebelum kenyataan kembali menghantam. Ia kini adalah suami Bu Ratna, atau suami Ratna. Di sampingnya, Ratna masih tertidur. Wajahnya terlihat tenang, bahkan damai. Tidak ada kesan wanita dingin seperti yang ia lihat semalam. Arga bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin. Mata sembab, wajah pucat. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Apa yang sedang aku lakukan dengan hidupku? Bisiknya. Air mengalir membasahi wajahnya, seolah ingin menghapus perasaan sesak di dada. Di ruang makan, Arga duduk sendirian. Sarapan sudah tersaji rapi, namun tak satu pun ia sentuh. Tak lama kemudian, Ratna muncul. Pagi itu, ia mengenakan pakaian rumah sederhana. Rambutnya terurai, tanpa riasan tebal. Terlihat biasa, bahkan terlihat seperti wanita kesepian. Kamu tidak makan? Tanya Ratna. Arga menggeleng. Belum lapar. Ratna duduk di seberangnya. Kamu menyesal? Tanyanya langsung. Pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Menyesal? Ia bahkan tidak tahu harus menamai perasaannya apa. Aku hanya masih beradaptasi, jawabnya akhirnya. Ratna menatapnya dalam-dalam. Aku tahu pernikahan ini tidak lahir dari cinta, ucap Ratna. Tapi aku tidak ingin kamu merasa seperti barang yang aku beli. Kata-kata itu mengejutkan Arga. Kalau suatu hari nanti kamu ingin pergi, kita bisa bicara, lanjut Ratna. Aku tidak akan menahanmu dengan uang. Arga mengangkat wajah. Lalu, kenapa Ratna tetap mengajukan syarat seperti semalam? Tanyanya hati-hati. Ratna terdiam cukup lama. Aku takut, katanya akhirnya. Aku takut kalau kamu hanya akan tinggal di sini sebagai patung, sebagai suami di atas kertas saja. Arga tidak langsung menjawab. Di dalam hatinya,
Ia sadar bahwa permintaan Ratna bukan hanya soal hasrat, tapi juga tentang kesepian dan kebutuhan untuk merasa diinginkan. Namun tetap saja, ia merasa harga dirinya tergerus. Aku akan berusaha menjalani peranku sebaik mungkin, kata Arga pelan. Tapi aku juga ingin dihargai sebagai manusia, bukan alat. Ratna mengangguk pelan. Itu adil. Percakapan itu tidak serta-merta menghapus luka di hati Arga. Namun, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa sedikit didengar. Di dalam dirinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Apakah hubungan ini akan selamanya menjadi transaksi? Ataukah masih ada kemungkinan berubah menjadi sesuatu yang lebih manusiawi? Arga tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia kini berdiri di persimpangan antara janji yang telah ia ucapkan dan harga diri yang ingin tetap ia jaga. Hari-hari berlalu dengan ritme yang aneh. Bagi Arga, ia tinggal di rumah besar, makan makanan enak, dan tidak lagi memikirkan biaya hidup. Namun, rasa lega itu tidak serta-merta berubah menjadi bahagia. Hubungannya dengan Ratna berjalan dalam jarak yang sulit dijelaskan. Mereka berbicara seperlunya, tidur di kamar yang sama. Namun, ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Suatu sore, Arga duduk sendirian di taman belakang rumah. Ia memperhatikan kolam kecil dengan ikan-ikan berwarna cerah yang berenang tanpa beban. Enak ya jadi ikan? Gumamnya. Tidak perlu mikir masa depan. Ratna muncul dari balik pintu kaca. Kamu sering melamun, katanya. Arga menoleh. Aku hanya belum terbiasa dengan hidup seperti ini. Ratna duduk di bangku taman, menjaga jarak. Kamu ingin tahu kenapa aku memilih menikah denganmu? Tanyanya. Arga mengangguk pelan. Ratna menarik napas panjang. Aku pernah menikah, katanya. Pernikahan itu terlihat sempurna dari luar. Suami kaya, rumah besar, hidup mewah. Arga mendengarkan dengan saksama. Tapi di dalamnya kosong. Lanjut Ratna. Suamiku sibuk dengan dunia sendiri. Dia pulang hanya untuk tidur. Kami seperti dua orang asing. Ratna menatap kolam. Bertahun-tahun aku mencoba bertahan. Sampai suatu hari, aku menemukan dia bersama perempuan lain. Hati Arga berdesir. Aku tidak marah karena dia jatuh cinta pada orang lain, kata Ratna lirih. Aku marah karena selama ini aku merasa tidak pernah benar-benar dianggap ada. Ratna terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Setelah bercerai, aku hidup sendiri cukup lama. Uang membuat segalanya mudah, tapi kesepian tetap ada. Arga mulai memahami. Aku tidak mencari suami hanya untuk status, kata Ratna. Aku ingin seseorang yang benar-benar ada di sampingku, yang mau menyentuh, memeluk, dan melihatku sebagai wanita, bukan sekadar janda kaya. Kata-kata itu menusuk hati Arga. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ratna bukan sebagai wanita kaya yang membuat perjanjian aneh. Ia melihatnya sebagai manusia yang terluka. Aku minta kamu melayaniku, bukan untuk merendahkanmu, lanjut Ratna. Tapi karena aku ingin merasa diinginkan. Arga terdiam lama. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung mencintaimu, ucap Arga jujur. Tapi aku bisa mencoba mengenalmu sebagai manusia, bukan sebagai kesepakatan. Ratna menoleh ke arahnya. Ada kilatan emosi di matanya. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, katanya pelan. Sore itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk berdampingan tanpa merasa terpaksa. Belum ada cinta, namun benih kecil pengertian mulai tumbuh. Dan mungkin dari sanalah segalanya akan berubah. Sejak percakapan di taman sore itu, ada sesuatu yang perlahan berubah di antara Arga dan Ratna. Bukan perubahan besar yang langsung terasa, bukan juga ledakan perasaan seperti dalam cerita-cerita romantis. Namun ada kehangatan kecil yang mulai hadir di sela-sela kebiasaan mereka. Ratna mulai lebih sering mengajak Arga berbincang ringan tentang masa kecilnya,
tentang usaha yang ia bangun dari nol, tentang kesepian yang sering ia sembunyikan di balik senyum tenang. Sebaliknya, Arga mulai menceritakan hidupnya di kampung, tentang ibunya yang suka memasak sayur sederhana, tentang ayahnya yang dulu bermimpi membuka bengkel sendiri, tentang dirinya yang hanya ingin hidup normal. Mereka mulai tertawa bersama, makan bersama, duduk berdua di ruang TV tanpa rasa canggung. Hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Suatu malam, saat hujan turun pelan di luar jendela, listrik sempat padam. Rumah besar itu tiba-tiba terasa gelap dan sunyi. Ratna keluar dari kamar dengan membawa lilin. Takut? Gelap? Tanya Arga, setengah bercanda. Ratna tersenyum kecil. Sedikit. Arga menyalakan lilin dan meletakkannya di meja kecil. Cahaya temaram membuat wajah Ratna terlihat lebih lembut. Berbeda dari kesan dingin yang dulu selalu Arga lihat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, kata Ratna. Tiba-tiba, Arga menatapnya. Aku juga berterima kasih karena Ratna mau mendengarkanku. Hening sejenak, bukan hening yang canggung, melainkan hening yang nyaman. Ratna mengulurkan tangan perlahan. Arga ragu sesaat, lalu ia menyambutnya. Genggaman itu sederhana, tidak bergelora, namun hangat. Di dalam dada Arga ada rasa asing yang sulit ia jelaskan. Bukan kewajiban, bukan keterpaksaan, melainkan keinginan untuk tetap berada di sana bersamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbaring berdampingan tanpa beban perjanjian. Tidak ada tuntutan, tidak ada syarat, hanya dua manusia yang mencoba saling memahami. Arga menatap langit-langit. Mungkin pernikahan ini memang lahir dari hutang, namun perasaan yang mulai tumbuh. Tidak, ia lahir dari kebersamaan. Dan tanpa mereka sadari, cinta itu mulai menemukan jalannya sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada rasa berat di dada Arga saat membuka mata. Tidak ada dorongan untuk segera bangkit dan menjauh. Yang ada hanyalah keheningan hangat dan kesadaran bahwa Ratna masih tertidur di sampingnya. Wajah wanita itu terlihat damai. Untuk sesaat, Arga hanya menatap. Ia teringat hari pertama mereka bertemu. Teringat perjanjian. Teringat hutang. Teringat rasa terpaksa yang hampir menenggelamkannya. Dan kini, semuanya terasa seperti bagian dari perjalanan panjang menuju satu titik. Ratna membuka mata perlahan. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata, namun ada pengertian. Apa kamu bahagia? Tanya Ratna akhirnya. Pertanyaan sederhana, namun berat. Arga menarik napas panjang. Aku tidak akan berbohong, katanya. Awalnya, aku datang ke sini karena terpaksa, karena hutang, karena takut kehilangan orang tuaku. Ratna mengangguk. Tapi, sekarang, lanjut Arga, menatapnya lurus. Aku bertahan karena aku mau. Mata Ratna berkaca-kaca. Aku juga, katanya pelan. Aku tidak lagi ingin memilikimu karena perjanjian. Aku ingin bersamamu karena kamu memilihku. Arga meraih tangan Ratna. Kalau suatu hari nanti aku memutuskan pergi, ucap Arga, itu bukan karena benci, tapi karena aku ingin jujur pada perasaanku. Ratna menggeleng. Aku tidak ingin kamu pergi, katanya, bukan sebagai suami bayaran, tapi sebagai pasangan hidup. Kata-kata itu mengalir tanpa paksaan, tanpa transaksi, tanpa syarat. Arga tersenyum kecil. Kalau begitu, mari kita mulai ulang. Ratna mengerutkan kening. Mulai ulang? Ya, jawab Arga. Sebagai dua orang dewasa yang memilih menikah karena ingin, bukan karena terpaksa. Ratna tersenyum di antara air mata. Ia mengangguk. Hari itu, Arga menelepon orang tuanya. Ia memberi kabar bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia sedang belajar membangun hidup baru, bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai seseorang yang memilih takdirnya sendiri. Di masa depan, mungkin akan ada masalah, mungkin akan ada pertengkaran. Namun Arga kini tahu satu hal, ia tidak lagi berjalan sendirian.
Pernikahan yang lahir dari hutang berubah menjadi pernikahan yang lahir dari pilihan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga benar-benar merasa bebas.